Halo para sobat, kita bertemu lagi di RH Channel. Salam sehat dan merdeka. Salam sehat Pak Rahmat, dan selamat bergabung kembali dengan RH Channel. Pak Rahmat, ini masih menyangkut seputar tarif PCR. Nah, setelah diawali sedikit hiruk pikuk, akhirnya pemerintah menurunkan tarif. Semula 900.000, kini menjadi 450.000 hingga 550.000. Nah, sebagai anggota parlemen yang membidangi masalah kesehatan, bagaimana komentar Bapak, Pak? Satu lagi, Pak, sepertinya keluhan masyarakat tentang tingginya tarif PCR ini bukan hal yang baru loh, Pak. Tapi, mengapa saat ini kok begitu cepat direspon oleh Presiden? Gimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Sobat RH Channel Merdeka. Pada hari ini saya kira kita bersyukur pemerintah telah mengeluarkan satu keputusan terhadap harga PCR batas atas ya. Setelah berhari-hari kita dihirup pikukkan isu yang saya kira pertanyaannya sama dengan kita semua, pertanyaan masyarakat, pertanyaan rakyat, pertanyaan dari para teman-teman RH Channel, saya juga pertanyaan saya bahwa harga PCR yang dirasa masih tinggi, bahkan dibandingkan dengan negara India, termasuk bahkan di ASEAN, kita termasuk yang paling tinggi. Nah, kita juga bersyukur hiruk pikuk ini ternyata mendapatkan satu atensi dari Bapak Presiden. Saya kira sangat luar biasa. Kita berterima kasih kepada Bapak Presiden. Kemarin Bapak Presiden melalui Sekretariat Presiden di channel media informasi ya, Bapak Presiden menginstruksikan kepada kabinetnya dalam ini Kementerian Kesehatan agar isu pertanyaan terhadap harga PCR yang masih tinggi itu untuk bisa ditekan. Pada beberapa hari yang lalu, Bapak Presiden memerintahkan agar harga PCR itu antara 450 sampai 550. Dan hari ini teman-teman RH Channel, Kementerian Kesehatan mewakili pemerintah melalui Dirjen Yankes Prof. Kadir menyampaikan secara resmi bahwa batas atas harga PCR itu untuk Pulau Jawa 495, sedangkan luar Jawa 525. Mengapa? Saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen, karena memang karena ada transformasi, kemudian logistik yang menyebabkan perbedaan Pulau Jawa dengan luar Jawa ada yang perbedaan. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini tentu saya apresiasi ya kepada Bapak Presiden, kemudian bergerak cepat merespon, kemudian Menteri Kesehatan dan seluruh jajarannya melakukan konsolidasi. Hari ini juga dalam satu hari, saya kira ya, bergerak cepat, melakukan satu telaah, menelakan satu pendalaman, berdiskusi dengan para pihak. Saya kira sudah melakukan suatu pendalaman ya, baik para pihak yang terkait dengan soal harga PCR, baik pengadaannya, kemudian distribusinya. Akhirnya hari inilah kita bersyukur harganya sesuai dengan harapan kita. Saya menyadari saat ini dibandingkan dengan kemarin harganya masih sudah cukup signifikan turunnya. Yang kalau sebelum ada aturan pemerintah bahkan sampai 2 juta sampai 3 juta per PCR. Parlemen selaku Komisi 9 mewakili Parlemen saya kira sudah mendorong itu untuk diturunkan dan itu adalah batasan 900.000. Ternyata seiring waktu banyak pemain, banyak industri yang bergerak di bidang alat kesehatan terhadap tes ini yang kemarin kalau beberapa waktu lalu, tahun lalu begitu mahalnya harga antigen kemudian juga PCR ya, terutama kita juga kesulitan untuk mendatangkan regen alatnya untuk ngetes itu luar biasa sekali. Dan sampai sekarang menjadi salah satu kos atau biaya yang cukup mahal ketika itu ditetapkan berapa harga rupiah untuk menentukan harga yang pantas untuk PCR itu. Tapi saya kira sekarang sudah banyak industri. Nah, ada momentum yang sangat baik saya kira, mengapa media informasi, transformasi digital itu menjadi penyeimbang kita bersama sebagai alat civil society untuk fungsi pengawasan. Saya kira justru menjadikan mitra pemerintah
untuk memberikan satu masukan, memberikan satu pembanding. Kalau di luar negeri harganya sekian, kemudian di Indonesia kok sekian. Nah, ini adalah satu momentum yang baik. Tetapi justru yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman RH channel maupun pemirsa semuanya, bahwa inilah momentum kita harus berdaulat di bidang industri farmasi. Kita juga harus berdaulat di kesehatan kita. Kita tidak boleh ketergantungan impor. Saudaraku, sahabat Era Channel dan para pemirsa, puluhan tahun kita itu terninak bubukkan 90% bahan obat, bahan vitamin, dan alat-alat kesehatan itu mayoritas 90% impor gitu ya. Nah, ketika ada suatu masalah, kita akan mengalami kesulitan. Seperti akan mengalami kesulitan obat, seperti beberapa waktu lalu kita mengalami kesulitan obat. Tatkala kita butuh obat, negara salah satunya India, sumber kita mendatangkan impor dari India untuk obat-obatan, mereka menutup kita gitu. Karena memang kebutuhan dari India sangat tinggi. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi. Momentum inilah untuk mengoreksi harga obat, kemudian kita jadikan sebagai momentum untuk kita mandiri di bidang kesehatan. Melalui apa? Industrialisasi farmasi kita harus kuat. Melalui apa? Ya harus kita berikan karpet merah kepada para industri, para investor yang akan masuk di sektor industri di bidang farmasi. Nah, saya kira sambil jalan, saya kira tidak harus menunggu pandemi ini selesai. Momentum yang baik ini kita buka, kita berikan kesempatan karpet merah kepada siapapun yang mau menanamkan investasi di bidang farmasi, terutama alat kesehatan, bahan-bahan obat. Saya kira saya selaku parlemen dan teman-teman Komisi 9 selalu mendukung agar kita selalu berdikari di bidang kesehatan melalui pemberian fasilitas, mendatangkan investor, mendatangkan pengusaha untuk bisa membuka usaha di bidang farmasi. Nah, saya percaya bahwa kalau seandainya bangsa kita ini untuk membuat produksi alat PCR dari produksi dalam negeri, bahan-bahan dari dalam negeri, saya kira kita bisa sebanding dengan India ya. Karena di India kan bahan bakunya dari India sendiri, dalam negeri mereka sendiri, alat-alatnya dibuat sendiri, kemudian banyak hal perangkat-perangkat untuk produksi dibuat sendiri sehingga harganya lebih efisien gitu ya. Nah, inilah kita harus berkaca terhadap situasi pandemi ini sehingga kita harus berubah total menyikapi bagaimana kita harus berdaulat di bidang kesehatan. Kembali lagi kepada harga PCR, saya berharap momentum ini bisa digunakan untuk di luar PCR. Saya kira negara memang, saya berterima kasih hadir melalui aturan, melalui ketentuan, dengan ada aturan ketentuan bahwa tidak boleh melebihi batas harga 495 sampai 525 per sekali suntik, dengan aturan pengambilan sampel itu dengan aturan 1 kali 24 jam. Saya kira ini menjadi tantangan kita bersama. Tantangan bagi seluruh pelaku usaha yang ada di sektor di farmasi. Nah, untuk itu bisa jadi nanti kita momen untuk obat-obatan, kemudian juga alat-alat kesehatan yang lain yang berkaitan dengan pandemi ini, saya kira menjadi kunci bagaimana kita negara hadir untuk memberikan satu kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Saya kira aturan yang ditetapkan, harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Pak Dirjen ini, saya kira kita sambut baik. Masyarakat juga sambut baik. Tetapi bisa juga nanti seiring waktu kita juga nanti lebih efisien. Begitu banyak industri yang sudah bisa membuat di Indonesia, saya kira nanti harga bisa ditekan lagi. Itu harapan saya dan harapan masyarakat semua. Kalau kemarin batasan 900, sekarang batasan 425 atau 495 sampai 525, saya kira itu kalau nanti banyak yang bermain industri di sini dengan efisien yang banyak, saya kira biaya akan lebih ditekan. Kenapa ingin saya sampaikan di sini? Karena kita harus tahu bersama bahwa pandemi ini sampai kapan kita belum tahu, belum bisa menjawab. Dan dengan tidak bisa menjawab sampai kapan pandemi ini berakhir, tentunya alat tes itu menjadi bagian hidup kita untuk screening kita, sehingga masih membutuhkan, dan kita pasti akan butuh sampai kapanpun, kita juga bisa belum menentukan. Artinya ini menjadi barang yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, dan negara melalui Bapak Presiden sudah tepat mengambil peran dengan memberikan satu peran
bahwa negara hadir melalui suatu aturan batasan harga. Kalau saat ini sudah dibataskan harga sesuai dengan kita semua, kalau ke depan teman-teman sekalian RH channel, kalau ternyata nanti bisa lebih efisien, ya tentu kita berharap akan harga yang lebih murah lagi. Begitu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan civil society, kita bersama, media informasi, terus ikut mengawal pembangunan, mengawal tujuan cita-cita bangsa kita. Mudah-mudahan kita terus seirama dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dan kita selamat dari pandemi. Dan terakhir dari saya, teman-teman sekalian, jangan lupa yang paling efektif, yang paling efisien adalah protokol kesehatan. Dan samping itu juga tentu pola hidup yang sehat, kurangi kerumunan, dan hindari aktivitas yang tidak perlu. Terima kasih, salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!